Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ima Hikmawati SPD, guru kimia di SMK Risma Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 farmasi dengan materi penerapan indikator asam basa dalam kehidupan sehari-hari menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum mengawali pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Boleh? Siapa? Lala ya? Boleh, pimpin berdoa dulu, Leng. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Semoga pembelajaran kita hari ini selalu diberkahi ya. Ilmu yang didapat semoga bermanfaat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sriati. Alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Jadi kita harus semangat untuk menghadapi kegiatan hari ini, mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Sekarang Ibu akan absen dulu kehadirannya ya. Nanti kalau Ibu panggil, angkat tangan ya. Kelas 10 farmasi. Oke, Dede Resti Mutia. Anda. Devi Nur Elisa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Lengkap full hari ini. Sudah belajar di rumah? Sudah? Sudah ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan disiapkan alat tulisnya dulu, buku tulis dan smartphone. Karena nanti kita akan melakukan pretest menggunakan sistem quizzes. Jadi boleh disiapkan di mejanya. Alat tulis, buku tulis dan HP ya. Kalau sudah disiapkan, sambil dicek di sekelilingnya, samping kanan, samping kiri, boleh dilihat ada sampah tidak? Kalau ada sampah, boleh dibuang dulu, dibersihkan. Aman ya? Ibu akan memberitahukan dulu ini ya. Ada aturan pembelajaran selama pembelajaran kita berlangsung hari ini. Yang pertama, tertib. Tertib dalam hal apapun. Tadi masuk kelas sudah tertib ya. Nanti ketika pembelajaran, ketika diskusi pun harus tertib. Yang kedua, mengangkat tangan ketika akan bertanya atau menjawab. Boleh angkat tangan sambil nanti sebutkan nama. Bu, nama saya siapa? Nanti jawab pertanyaan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan instruksi guru. Yang keempat, memperhatikan dan menanggapi saat teman lain melakukan presentasi. Jadi silahkan disimak nanti ketika ada teman-teman sedang melakukan presentasi ya. Selanjutnya melakukan ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Kita akan menguji atau melatih fokus kalian. Fokus atau tidak untuk pembelajaran hari ini ya. Sudah berdiri semua? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Oke, hebat. Sudah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali.
Sudah fokus, tidak ada yang salah. Berarti sudah siap dalam menerima pembelajaran. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada gambar apa itu? Ada gambar jeruk. Kemudian ada gambar apa? Obat. Obat apa itu? Obat mah. Jeruk rasanya apa? Asam. Jeruk rasanya asam. Ada yang manis juga ya kalau udah matang. Iya. Kenapa jeruk rasanya asam? Karena mengandung asam sitrat, makanya rasanya asam. Kalau obat mah rasanya apa? Obat pahit ya. Ada jeruk dan ada obat mah. Nah, ini termasuk ke dalam golongan asam dan basa. Kalau jeruk termasuk ke dalam asam, sedangkan obat mah basa. Kenapa termasuk golongan basa? Karena di dalamnya ada apa? Ada kandungan magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Kapan kita mengkonsumsi obat mah? Coba, kita minum obat mah kapan? Ketika sakit. Pastinya ketika sakit mah ya. Ketika kita sakit mah itu berarti otomatis asam lambung naik. Nah, karena asam lambung naik maka harus dinetralkan menggunakan obat yang mengandung basa, yaitu obat mah ini. Karena ada kandungan magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Jadi nanti netral, asam lambung naik dinetralkan oleh obat mah ini. Bisa dipahami ya? Oke, ini asam dan basa. Kemudian, nah, masih ingat tidak minggu lalu kita membahas materi apa? Angkat tangan. Minggu lalu membahas materi apa? Boleh? Angkat tangan dulu, sebutkan nama. Lala? Nur Laila, ya. Materi tentang asam dan basa. Oke. Minggu kemarin membahas apa lagi? Selain asam basa? Angkat tangan. Boleh? Siapa namanya? Namanya siapa? Tulpi. Bahas apa Tulpi? Indikator. Iya, indikator asam basa. Indikator asam basa itu apa? Ada dua, indikator alami sama indikator universal. Betul, ada dua, indikator alami dan indikator universal. Kalau itu perbedaan asam basa dan indikator ya. Nah, ini untuk teori asam basa tadi menurut Nur Laila sudah disebutkan dari teori Bronsted-Lowry, yaitu donor proton dan akseptor proton. Kalau menurut Arrhenius itu kalau asam melepaskan ion H+, kalau basa melepaskan ion OH-. Ya. Kalau menurut Lewis, asam itu akseptor pasangan elektron, kalau basa itu donor pasangan elektron, ya. Nah, ini indikator asam basa, tadi indikator alami contohnya sudah banyak ya. Kemudian indikator universal ada kertas lakmus dan ada kertas pH. pH indikator. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, setelah dilakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam dan basa dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua, setelah dilakukan percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator bahan alam dengan benar. Ya, kemudian yang ketiga, setelah terlibat dalam proses belajar mengajar, peserta didik dapat memahami penerapan konsep asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, kenapa kita perlu belajar asam dan basa? Ya, ternyata asam dan basa itu banyak dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Misalnya dalam bidang kesehatan. Tadi contohnya apa? Obat mah, ya. Obat mah dalam bidang kesehatan itu kita gunakan ketika kita mengalami sakit mah, ya. Kemudian dalam bidang pertanian, misalnya keasaman tanah. Untuk di pertanian itu para petani biasanya dia menghasilkan produksi tani yang bagus atau jeleknya itu dilihat dari keasaman tanahnya, ya. Apakah keasaman tanahnya bagus atau justru dia basa gitu ya. Jadi ini berguna sekali teori asam dan basa. Kemudian, nah ini garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan pretest untuk mengetes kemampuan awal kalian sudah sejauh mana pengetahuan tentang asam dan basa. Kemudian yang kedua ada orientasi terhadap masalah. Nanti Ibu kasih
fenomena ya. Kalian buat identifikasinya, kalian buat rumusan masalah dan hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, pembentukan kelompok, nanti Ibu bagi kelompok. Yang keempat, penyelidikan kelompok, diskusi dan percobaan. Kita akan melakukan percobaan sederhana ya. Kemudian hasil percobaannya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Lalu nanti akan ada penguatan materi dari Ibu, dan yang terakhir kita adakan post test kembali untuk mengetes kemampuan kalian setelah belajar. Tadi kan pretest sebelum ya, pengetahuan awal, kemudian nanti ada post test. Setelah belajar ada peningkatan tidak nih hasil tesnya ya. Kemudian nah, ini penilaian yang akan Ibu nilai untuk pertemuan kali ini. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Untuk awal Ibu akan nilai dulu pengetahuan kalian melalui quizzes. Sudah siap semua? Silakan masuk. Nah, ini kodenya. Kode untuk masuknya adalah 638883. Kita mulai ya. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari sekarang. Sudah diisi semua? Kita lihat ya. Kita lihat siapa yang peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga ada Devi, kedua ada Jenny, dan ke satu Siva. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tidak apa-apa ya. Ini adalah pretest, pengetahuan awal ya. Nanti kita akan lihat di post test. Oke, sudah selesai. Boleh HP-nya disimpan lagi. Kita lanjut. Tadi pretest pengetahuan awal kalian tentang asam dan basa. Tidak apa-apa kalau masih salah, kita akan belajar lagi ya. Nah, selanjutnya terlihat dari belakang gambar apa ini? Nabil? Gambar sawah. Gambar sawah ya. Ada dua nih. Sawah yang pertama gimana? Sawah kering. Tanah kering ya. Kemudian yang kedua basah, lagi dibajak ya. Ada petaninya lagi bajak sawah. Yang gambar pertama ini padi tapi lahannya kering, kurang air ya. Dari gambar ini silahkan kalian pahami, ada dua gambar, tanah kering dan tanah basah. Kemudian Ibu akan berikan narasi. Kenapa tidak bisa? Nah, terlihat dari belakang, kebaca nggak? Atau kalau tidak Ibu sudah kasih link ya, yang artikel di grup ada. Silahkan dibaca dulu artikel ini, dikaitkan dengan gambar yang tadi. Kemudian nanti silahkan dibuat identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah dari narasi ini dan dari gambar tadi itu apa? Boleh dibaca dulu 2 menit, nanti buat identifikasi masalahnya ya. Silakan. Sudah? Sudah 2 menit. Ada yang sudah buat identifikasi masalah? Identifikasi masalahnya kira-kira apa? Boleh angkat tangan yang sudah coba buat. Siapa? Angkat tangan, sebutkan nama, boleh? Kira-kira identifikasi masalahnya apa nih? Dari narasi tadi dan dari gambar tadi. Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Ya, silakan Dimas. Keasaman tanah menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Keasaman tanah menyebabkan Produktivitas pertanian menurun. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi identifikasi masalah dari narasi tadi dan dari gambar tadi adalah keasaman tanah menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Nah, karena menurun berarti harus ada upaya nih mengatasinya seperti apa. Berarti kan kalau terus-menerus akan menyebabkan kerugian para petani kalau tidak ada solusi. Maka dengan kejadian seperti ini harus ada solusinya. Nah, dari identifikasi masalah ini, keasaman tanah menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Silahkan buat rumusan masalahnya apa. Tadi identifikasi masalahnya produktivitas pertanian menurun, ya harus ada solusinya. Nah, kira-kira rumusan masalahnya apa nih? Silahkan coba dibuat.
Kira-kira rumusan masalahnya apa? Boleh dicatat. Rumusan masalahnya apa? Boleh angkat tangan? Ya, Pici ya? Ya, gimana Pici? Bagaimana cara menguji keasaman tanah? Oke, tadi identifikasi masalahnya produktivitas menurun ya. Sekarang rumusan masalahnya bagaimana cara menguji keasaman tanah. Bagus ya, sudah benar jawabannya. Jadi kita dapat mendapatkan rumusan masalahnya itu bagaimana cara menguji keasaman tanah. Nah, gimana? Biar rumusan masalah ini bisa dipecahkan, maka harus ada hipotesis terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk memecahkan rumusan masalah ini, Ibu sudah bagi kalian ke dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 4 orang. Ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Piciola Adisti, 2 Indri Aulia, Tulfi dan Sipa. Kelompok 2 ada Adi Maski, Nur Laila, Jenny dan Dede. Kelompok 3 Gea, Devi, Intan dan Nabil. Silakan duduk berkelompoknya, boleh. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 boleh sebelah sini. Silakan duduk berkelompoknya. Ya, sudah ya. Kelompok 1 mana? Pici, kelompok 2 Dimas, kelompok 3 Nabil. Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Ini lembar kegiatan peserta didik. Nanti silahkan diisi per kelompok 1. Nama kelompoknya, kelas, dan nama anggotanya boleh ditulis. Sudah menulis nama dan kelompoknya sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah, tadi kan sudah dibuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa tadi? Bagaimana cara menguji keasaman tanah? Nah, betul. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menguji keasaman tanah. Nah, sekarang silahkan diskusi bersama kelompoknya. Dari rumusan masalah tersebut, buat hipotesisnya. Seperti apa? Boleh ditulis terlebih dahulu di LKPD, ya. Ada yang sudah membuat hipotesisnya? Silakan coba kelompok mana, boleh angkat tangan. Hipotesisnya apa? Boleh kelompok 3 ya? Keasaman tanah dapat dicek menggunakan indikator alami. Betul. Jawabannya betul sekali ya. Keasaman tanah dapat dicek menggunakan indikator alami. Itu yang paling mudah. Contoh indikator alami yang digunakan apa? Kunyit. Kunyit tuh kalau bahasa Sundanya apa? Koneng. Suka masak di rumah? Ada yang belum pernah melihat kunyit? Kalau perempuan masa ya. Laki-laki ada yang pernah? Ada yang belum tahu kunyit? Nabil, Dimas? Tahu ya. Ya, jadi hipotesisnya itu uji keasaman tanah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit dan indikator universal untuk mengecek pH-nya nanti ya. Nah, dari hipotesis ini, hipotesisnya sudah ada. Sekarang tugas kalian adalah membuktikan apakah hipotesis ini benar atau salah. Dengan cara apa? Silahkan dibuat rancangan percobaan sederhana. Tadi menggunakan indikator bahan alami kunyit dan indikator universal. Dibuat alat dan bahannya apa, langkah kerjanya seperti apa. Ya, dibuat rancangan percobaan sederhananya. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti kita akan cek sama-sama. Berarti kita akan menguji keasaman tanah menggunakan percobaan sederhana, ya. Boleh dibuat dulu rancangannya. Sudah selesai membuat rancangan percobaannya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah?
Kelompok 3 sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana uji keasaman tanah. Alat dan bahannya sudah ditulis tadi ya. Silahkan disiapkan. Kita akan mulai percobaan per kelompok. Boleh ambil alat dan bahannya. Nanti simpan di meja saja, bukunya kepinggirkan. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Jangan lupa bekerja sama ya. Tidak ada yang hanya dia melihat saja, tapi bareng-bareng bekerja. Boleh. Gitu, mendekati yang mana? 6 ya. Ditunggu ya, masukin langsung aja, sok sampai kertas semua, sampai kena semua. Tenang aja, sok celupin. Nah, didiamin dulu. Udah, sok angkat. Bentar aja. Air dulu. Berapa pH-nya? Kalau ke 7 keduaan. Oh iya, 6. Sok. Berarti pH-nya apa kalau 6? Asam. Sesuai nggak sama ininya, warnanya? Cerah kan ya? Nah, ya, sok tulis di hasil pengamatan. Nih, mana tadi kertasnya? Cocokkan sama yang mana warnanya? Kalau sudah boleh disimpan itu. Ada nggak? Mendekati nggak apa-apa yang mendekati. Udah, kalau udah angkat aja, bilas nanti pakai air kertasnya. Berapa? Berarti asam atau basah? Asam. Sok, boleh tulis di laporannya hasil pengamatannya. Mendekati aja nggak apa-apa. Nggak ada kalau di situ jauh. Yang mendekati nggak apa-apa. Berarti ini tanahnya asam ya. Berarti kalau asam tanahnya jelek buat petani. Di situnya ini warnanya hasilnya lebih tua, tapi ternyata dari trayek pH itu malah asam. Berarti perubahannya sedikit. Ini warnanya mirip nggak? Ini dari butek kayaknya, dari butek tanah. Ya. Ini mendekati netral ini teh. Tadi berapa jatuhnya, di 6 apa di 5? 6 ya. Mendekati. Sok nggak apa ditulis di laporannya. Berapa? 5 apa 6? 6 sama, berarti sama kamu. Tadi sesuai nggak sama warna ininya? Warna ininya itu butek tanah atau memang warnanya jadi Oke, perhatikan. Sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Sudah selesai menuliskan hasil pengamatan? Pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya sudah dijawab? Kalau sudah, boleh menghadap ke depan lagi. Duduknya boleh masih terkelompok tapi menghadap ke depan tidak apa-apa ya. Oke, sudah ya.
Nah, sekarang tadi kita sudah melakukan percobaan. Selanjutnya kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, yaitu dengan presentasi dari setiap kelompok. Silakan nanti presentasikan di depan hasil pekerjaannya, hasil percobaannya, kemukakan hasil pengamatannya dan buktikan itu benar atau tidak hipotesis yang tadi kalian buat ya. Boleh kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Uji keasaman tanah. keasaman tanah. Alat dan bahan: gelas kimia, batang pengaduk, pisau, lumpang atau arung. Lalu bahannya ada kunyit, air putih, obat mah atau basa, tanah sawah, cuka atau asam. Langkahnya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Kupas kunyit dan potong kunyit. 3. Obat mah ditumbuk atau dihaluskan. 4. Kemudian siapkan 3 gelas minyak 1 persatu diisi menggunakan air, cuka, obat mah. 5. Kemudian masukkan potongan kunyit 1 persatu. 6. Lalu cek keasamannya apakah asam atau basa menggunakan pH atau kertas lakmus. 7. Tentukan kesimpulannya. Jika warna kuning cerah merupakan asam, jika tidak berubah maka netral, dan jika kuning tua berarti basa. Kesimpulannya yaitu Kunyit tambah cuka menjadi kuning terang, kunyit tambah obat mah menjadi kuning tua, kunyit tambah tanah sawah menjadi kuning cerah. jadi sampel tanah dengan kunyit yaitu merupakan warna berubah menjadi kuning cerah dari menjadi pH 6. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, Boleh? Apa yang akan terjadi jika potongan kunyit dimasukkan ke dalam sampel tanah? akan berubah menjadi kuning cerah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup kelompok yang lain? Sudah. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Oke. Jadi tadi menurut kelompok 1 dari hasil pengamatannya, sampel tanah yang diuji keasamannya itu memiliki sifat asam ya. Tadi dengan pH 6. Ya, betul. Dengan pH 6 dan warna kunyitnya kuning cerah. Terima kasih tadi sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain juga sudah menanggapi. Terima kasih kalian sudah semangat dalam presentasi dan kerja kelompok kali ini ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Sekarang kita lanjut ya. Jadi ternyata untuk mengecek atau menguji asam basa itu cukup mudah ya. Dengan percobaan sederhana hanya dengan menggunakan bahan alami yaitu kunyit. Kita bisa tahu sampel tersebut asam atau basa. Misal kita tidak punya nih kertas trayek pH-nya, kertas pH atau indikator universalnya. Kita bisa menggunakan kunyit yang tadi. Kita bisa tahu asam atau basanya dengan perkiraan dari perubahan warna. Tapi kalau sekiranya ada kertas universal, indikator universalnya, kita bisa langsung menggunakan indikator universal dengan melihat angka di trayek pH. Atau mungkin untuk skala yang lebih luas, lebih canggih gitu ya, bisa menggunakan pH meter. Itu bisa langsung ketahuan di angka berapa nanti pH-nya atau di angka berapa asam dan basanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata kunyit ini dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Kemudian ketika potongan kunyit digunakan untuk menguji keasaman tanah, dapat kita amati dari perubahan warnanya. Apakah dia berubah jadi kuning cerah atau jadi kuning kecoklatan atau tetap dia berada di
pH netral. Kemudian yang ketiga, apabila warna kunyit pudar atau kuning cerah, maka dapat dipastikan tanah tersebut bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Sedangkan kalau warnanya berubah jadi merah kecoklatan atau kuning kecoklatan, itu basa, pH-nya lebih dari 7. Dan jika kunyit tidak mengalami perubahan warna, maka bersifat netral atau pH sama dengan 7 ya. Kemudian pengujian sifat asam dan basa bisa kita buktikan melalui indikator universal. Tadi salah satunya yang kertas, ini mana tadi? Indikator universal ini. Bisa menggunakan ini ya. Bisa menggunakan indikator universal dengan dilihat angka di sini proyek pH-nya. Kemudian sampai mana tadi? Nah, dengan menggunakan indikator universal bisa dibuktikan karena ditunjukkan dengan nilai pH ada di sini. Tadi pH-nya menunjukkan angka 6. Semuanya sama ya, di angka 6. Karena ini menggunakan sampel tanah yang sama. Mungkin nanti kita bisa coba dengan sampel tanah yang berbeda. Nah, dengan nilai pH kita bisa menentukan sifat asam, basa, dan netral. Kemudian cara mengatasi keasaman tanah yaitu bisa dengan melakukan pengapuran atau pemupukan seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Nah, dari tadi awal kita menentukan identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kita buat hipotesisnya sampai dibuat rancangan percobaan, kita melakukan percobaan, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya? Ya? Jadi kesimpulannya kita bisa menguji keasaman tanah menggunakan indikator analis. Ya, betul. Jadi kesimpulannya kita bisa menguji keasaman tanah dengan bahan alam yang sederhana ya, yaitu dengan menggunakan kunyit. Atau ada kesimpulan lain? Boleh? Dan juga keasaman tanah dapat dicek menggunakan indikator. Bisa juga dengan dicek menggunakan indikator universal. Bagus ya. Jawabannya sudah bagus. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu ya, selain tadi kita bisa tahu perbedaan sifat asam basa, kita bisa mengujinya dengan menggunakan indikator bahan alam maupun indikator universal. Nah, sekarang dari rangkaian kegiatan tadi, apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Kira-kira sudah ya? Insya Allah sudah ya. Kita juga nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di bidang kesehatan selain obat mah misalnya, kalau perempuan mungkin kosmetik ya, muka. Kita harus tahu kondisi kulit kita asam atau basa. Ya, itu bisa, kalau itu bisa dicek dengan alat ya, tapi kita bisa tahu ketika kondisi kulit kita asam berarti tidak boleh pakai produk seperti apa. Ketika kondisi kulit kita basah, kita tidak boleh pakai produk seperti apa. Nanti bisa tahu. Nah, itu gunanya ya. Kita mempelajari asam dan basa. Kemudian tadi di awal kita sudah melakukan pretest. Pengetahuan awal kalian tentang asam basa dan indikator asam basa. Sekarang akan Ibu adakan lagi evaluasi pengetahuan, yaitu post test masih menggunakan kuisis. Jadi silahkan siapkan lagi HP-nya, smartphone-nya, boleh duduknya dirapihkan lagi. Kodenya 129109, masih dengan pertanyaan yang sama. Mulai ya. Silakan. Lara masih nggak bisa Lara.
betul semua banyak nih. Sudah? Berapa orang nih yang betul semua ya? Kita lihat siapa yang cepat. Cepetan. Masih ada yang jawab? Sudah semua? Ada yang belum? Pici sudah sama Intan? Pici satu nomor lagi. Oke. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Ini lihat peringkatnya, yang pertama siapa? Dimas Baby Joy namanya. Ibu nyari nggak ada yang namanya Baby Joy di kelas ini ya? Pertama Dimas, yang kedua ada Pici, ketiga ada Resti ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi sudah bagus ya. Yang betul semua tuh, hampir semuanya betul. Oke, berarti kalian sudah memahami ya lebih baik dari pretest tadi yang pertama. Terima kasih untuk sudah mengerjakan post-testnya. Sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Tadi sudah dilakukan post-test ya, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Lelah? Lelah tidak? Lelah. Lelah pasti ya, karena kita sudah beraktivitas ya. Tapi menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena Bisa bereksperimen. Kira-kira apa nih manfaat yang kita peroleh? Boleh angkat tangan? izin menjawab. Manfaat yang peroleh dari kegiatan hari ini adalah bisa mengetahui bahwa suatu tanah itu ternyata ada yang asam, ada yang basah, dan yang asam itu tidak terlalu bagus untuk ditani tuh buat jadiin tanaman karena akan merusak tanaman tersebut, tidak akan tumbuh bagus deh. Oke. Jadi bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari bagi para petani. Tuh ya, itu salah satu manfaatnya ya. Tadi dari hasil praktikum uji keasaman tanah. Manfaat yang lain tadi kita bisa tahu obat mah yang di awal ya. Kemudian dari jeruk juga kita bisa tahu manfaatnya apa ya. Masih banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari asam basa ini ya. Kemudian ada yang belum dipahami tidak? Dari awal materi asam basa, teori asam basa, indikator asam basa, kemudian kita melakukan praktikum hari ini. Ada yang belum dipahami? Sudah yang lain? Sepakat sudah? Sudah. Kalau sudah, mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan bermanfaat ya. Kalian bisa buka-buka kembali di rumah, dipelajari lagi di rumah ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan sederhana uji keasaman tanah. Ada tugas untuk minggu depan, tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Jadi silahkan nanti setiap kelompok dibuat laporannya. Laporan percobaan sederhana uji keasaman tanah. Alat dan bahan ditulis lagi ya. Pertama judul, kemudian tujuannya, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya apa, dan hasil pengamatannya apa, ditulis di kertas folio. Satu kelompok hanya satu. Silahkan dibuat, dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Dari awal tadi pembelajaran, kalian sudah semangat belajar ya, kemudian presentasi, saling menanggapi. Tetap semangat, tidak ada keluh kesah yang ini ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Silahkan diambil yang positifnya ya. Silahkan dikembangkan lagi. Sebelum ditutup, Ibu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tingkah laku atau ucapan yang kurang berkenan. Dimaafkan? Dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.